sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya MS Hadi ST, selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peserta PKA Angkatan Pertama tahun 2023 pada Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda. Dengan ini menyampaikan pelaporan implementasi aksi perubahan yang berjudul SIKON, Sistem Informasi KRK Online. Aksi perubahan dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana di kalangan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara membutuhkan suatu layanan non-perizinan yang berisikan informasi tentang peruntukan lokasi serta persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan, yaitu keterangan rencana kabupaten secara sistematis. SIKON adalah platform aplikasi layanan keterangan rencana kabupaten online sebagai persyaratan dalam pengajuan perizinan bangunan gedung sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan intensitas bangunan. Aksi perubahan ini berkaitan dengan visi dan misi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Operasional pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terhadap pelayanan dan penerbitan KRK masih belum optimal. Proses yang ditempuh oleh masyarakat atau pemohon masih bersifat manual atau tatap muka, dengan waktu pelayanan yang relatif lama, serta standar operasional yang belum baku dan tersistem dengan baik, sehingga dibutuhkan sistem layanan berupa platform. Tujuan aksi perubahan terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berjalan selama 2 bulan. Tujuan jangka menengah berjalan selama 3 bulan hingga 1 tahun. Dan tujuan jangka panjang berjalan selama 1 hingga 2 tahun. Manfaat aksi perubahan ini berdampak pada internal dan eksternal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terdapat 4 kelompok stakeholder yang terkait dalam aksi perubahan ini. Pertama, promoters adalah stakeholders yang memiliki pengaruh dan minat tinggi terhadap keberhasilan aksi perubahan. Kedua, defenders adalah stakeholder yang memiliki pengaruh rendah tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan aksi perubahan. Ketiga, latents adalah stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi tetapi memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan aksi perubahan. Keempat, apathetic adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat rendah terhadap keberhasilan aksi perubahan. Bentuk dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara dituangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam rangka melaksanakan aksi perubahan ini, tahapan implementasi disusun menyesuaikan dengan tujuan yang harus diwujudkan dalam berdasarkan pada waktu dan target capaian yang ditetapkan secara berkelanjutan. Tahapan rencana kegiatan aksi perubahan yang akan diimplementasikan adalah sebagai berikut. Dalam jangka pendek, milestone pertama adalah mempersiapkan aksi sistem informasi KRK online. Di tahapan ini, tim berkonsultasi ke sponsor dan mentor. Milestone kedua, pembentukan tim. Kegiatan dalam tahapan ini adalah menggalang komitmen anggota tim, membuat undangan rapat, melakukan rapat, menyusun SK, membagikan dan mendistribusi SK. Milestone ketiga, pelaksanaan aksi sistem informasi KRK online. Kegiatan dalam tahapan ini adalah pengumpulan data, pembuatan SOP, pembuatan aplikasi, penginputan data, uji coba dan simulasi aplikasi, sosialisasi dan launching hasil aksi.
Milestone keempat, pengintegrasian platform aplikasi sistem informasi KRK online. Kegiatan dalam tahapan ini adalah koordinasi dengan OPD atau dinas terkait lainnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Milestone kelima, terimplementasikannya layanan sistem informasi KRK online. Kegiatan dalam tahapan ini adalah mengarahkan pemohon KRK untuk menggunakan layanan SIKON dan melaksanakan kegiatan layanan SIKON. Milestone keenam, tanda tangan elektronik Kepala Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara, KRK yang terbit melalui aplikasi SIKON. Kegiatan dalam tahapan ini adalah berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Penajam Pasir Utara. Milestone ketujuh, monitoring dan evaluasi. Kegiatan dalam tahapan ini adalah monitoring terhadap efektivitas penggunaan platform aplikasi layanan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan platform aplikasi layanan. Dalam jangka menengah, milestone pertama adalah pengembangan sistem informasi KRK online. Kegiatan dalam tahapan ini adalah perbaikan dan penambahan fitur aplikasi berupa CAPTCHA login, sebuah pengamanan untuk mengantisipasi robot, lalu sosialisasi hasil perbaikan dan penambahan fitur aplikasi. Milestone kedua, monitoring dan evaluasi, menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring, lalu evaluasi pelaksanaan updating sistem informasi KRK online. Dalam jangka panjang, milestone pertama, peningkatan fitur dan perawatan atau maintenance. Kegiatan dalam tahapan ini adalah monitoring penggunaan server, backup database, upgrade server, penyesuaian dengan platform pihak ketiga, penyedia server WhatsApp, dan perkembangan versi sistem operasi Android. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan dari Bupati Penajam Pasir Utara, Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara. Saya Tohar, Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang pertama, saya memberikan dukungan penuh terkait dengan objek perubahan dan yakinkan bahwa proyek perubahan bagian dari ruang lingkup tugas pokok yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, bahwa aplikasi yang memang menjadi objek proper itu dapat mendukung terkait dengan kinerja dan kepentingan semua pihak, memudahkan cara kerja kita sebagai badan publik yang harus memberikan layanan kepada customer atau masyarakat juga dimudahkan dengan online yang kita siapkan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penajam Pasir Utara. Perkenalkan, saya Ahmad Koyum selaku pelaksana tugas Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dalam ini saya selaku pimpinan saat ini memberikan dukungan terkait tugas yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Saudara Mahfud Samsu Hadi ST sehubungan dengan kegiatan aksi perubahannya sebagai syarat keikutsertaan yang bersangkutan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2023, di mana aksi perubahan yang dilakukan terkait dengan platform aplikasi layanan keterangan rencana kabupaten atau KRK online sebagai persyaratan dalam pengajuan perizinan bangunan gedung atau PBG maupun informasi peruntukan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah RT/RW dan intensitas bangunan. Wartini selaku pemohon dari KRK ya. Nah, tentang aplikasi SIKON itu yang memudahkan untuk pemohon mengurus KKPR, tidak harus ke kantor untuk mengurus berkas, memudahkan untuk melihat sampai sejauh mana proses kepengurusan KKPR karena dapat di tracking melalui aplikasi SIKON. Alhamdulillah sangat membantu, simpel dan cepat, dalam waktu 3 hari udah selesai. Dan saya dengan Ibu Luciana selaku pemohon sangat membantu Pak untuk pengurusan jadi lebih mudah. Jadi kami tidak repot-repot harus ke kantor untuk mengurus, bisa langsung dari rumah aja Pak. Demikian laporan implementasi aksi perubahan pembangunan layanan digital berbasis masyarakat atau citizen centric, yaitu sistem informasi KRK online. Semoga dapat memberikan manfaat demi terwujudnya penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital KRK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.